dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan kita tentang iman kekatolikan kita. Baik para pemirsa yang terkasih, masih dalam suasana Paskah, bagaimana? Apakah kebangkitan dan semangat cahaya Kristus semakin bernyala-nyala dalam hati kita? Ya, kami berharap juga tentunya di masa Paskah ini kita semakin bangkit kembali. Baik, para pemirsa yang terkasih, dalam Gereja Katolik, setiap Minggu Paskah yang keempat, gereja merayakan Minggu Panggilan. Maka menjadi topik yang menarik kita angkat dalam tema kita pada hari ini, yakni yang diambil dari perikop Injil Yohanes bab 1 ayat 10, perikop Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 dengan judul Yesus Gembala Baik yang Mengenal Dombanya. Namun sebelumnya kita mari dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang indah yang akan dibawakan oleh Saint Angela Filia Chorale, yakni dari Panti Asuhan Putri Santa Angela de Litua yang membawakan sebuah lagu berjudul Hekdis dengan konduktor Hendra Fischerlingga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu atas semangat yang berkobar-kobar masih kami alami dalam masa-masa Paskah ini. Engkau telah setia untuk terus memanggil kami untuk menjadi domba-dombamu.
Semoga kami mendengarkan seruan-Mu, mendengarkan suara-Mu dalam setiap pengalaman hidup kami. Dan kiranya kami juga tetap mengalami sukacita di dalam menjalani hidup, terlebih dengan semangat Paskah ini. Doa ini tetap kami haturkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hampir semua bentuk pengajaran Yesus disampaikannya dengan memakai perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan kondisi hidup masyarakat pada masa itu. Dalam perikop Injil yang baru saja kita dengar dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 tadi, Yesus menyatakan identitas dirinya dalam simbol pintu dan juga gembala bagi domba-domba. Maka kalau kita mencermati perikop tadi, justru pada ayat 1 sampai dengan 5, belum secara eksplisit Yesus memperkenalkan identitasnya sebagai gembala. Dia dengan tegas berbicara tentang dua macam orang yang dengan cara yang berbeda masuk ke kandang domba. Yang pertama, ada gembala yang oleh penjaga dibiarkan masuk melalui pintu. Dan kelompok yang kedua adalah ada juga pencuri dan perampok yang memanjat tembok. Mengapa demikian? Ada kelompok ini, kelompok gembala yang menjadi penuntun untuk domba-domba yang masuk melalui pintu, dan ada juga pencuri dan perampok yang memanjat tembok. Kalau kita telusuri, justru di Palestina, gembala bersama kawanannya biasanya jauh dari kampung, sehingga tak bisa pulang ke kandangnya yang beratap. Dalam pengembaraan jauh-jauh, mereka menggunakan pekarangan umum yang dikelilingi tembok saja. Ketika para gembala tidur, ada orang yang menjaga pintu masuk. Maka pencuri tak ada pilihan lain daripada masuk dengan memanjat tembok. Saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks Injil Yohanes ini,
Pencuri dan perampok adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang seperti orang-orang Farisi yang kita baca dalam bab 9, berusaha memisahkan orang-orang yang percaya dari Yesus. Sementara dalam konteks jemaat Yohanes, pencuri dan perampok adalah guru-guru palsu yang memecah belahkan jemaat Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, pencuri dan perampok yang masuk tidak akan berhasil menuntun domba keluar, sebab hanya gembala dan domba-dombanya yang saling mengenal suara dan nama. Hanya gembala yang dapat menuntun mereka keluar. Ia memanggil domba-domba sendiri dengan namanya masing-masing. Dalam kandang yang sama juga, dititipkan juga domba-domba para gembala yang lain. Tidak menjadi soal ketika seorang gembala membawa keluar domba-dombanya, sebab domba-domba itu mengenal suara gembalanya, dan gembala memanggil domba-dombanya dengan nama masing-masing. Memang dari dulu sampai sekarang, para gembala di daerah Palestina memberi nama kepada masing-masing domba mereka. Jadi bukan hanya domba, tetapi beberapa ternak peliharaan kita pun kadang kita namai. Misalnya kita memanggil dengan si belang, si kaki pendek, atau si hidung putih, dan lain-lain. Demikian digambarkan hubungan yang akrab dan unik antara Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan keluar, gembala berjalan di depan, diikuti domba-dombanya. Padang rumput hijau dan sumber air tidak akan ditemukan kalau tidak ada gembala yang berpengalaman berjalan di depan. Domba mengikuti gembala tanpa dibelokkan oleh suara-suara lain. Ini mau mengungkapkan hubungan kepengikutan murid-murid dengan Yesus yang mengantar mereka kepada kepenuhan hidup selama mereka tidak memisahkan diri darinya. Maka dengan jelas dalam ayat 5 tadi, terungkap keyakinan optimis bahwa murid-murid itu tidak mudah akan mengikuti guru asing. Malahan sebaliknya, menjauhkan diri darinya sebab ajarannya asing bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi yang tetap menjadi alamat tidak mengerti bahwa kiasan Yesus dimaksudkan untuk mereka. Yohanes menggunakan kata peribahasa sebagai bahasa kiasan. Sebab kata itu menunjukkan bahasa kiasan yang bersifat teka-teki. Kata-kata yang terselubung. Orang yang tidak memiliki hubungan kepercayaan dengan Yesus tidak akan mengerti bahasa kiasan itu. Maka Yesus terus menegaskan secara eksplisit dengan kiasan pintu ke domba-domba dan untuk domba-domba pada ayat selanjutnya. Dengan ketegasan baru, Yesus menyatakan diri sebagai pintu akses kepada domba-domba. Kalau kita mendengar dalam ayat 7 tadi, Yesus menyatakan bahwa akses yang sah kepada kawanan dombanya hanya melalui Dia. Semua orang yang menyusup masuk dengan tidak melalui Dia, sekali lagi disebut pencuri dan perampok yang hanya membawa kerugian dan kematian kepada kawanan. Apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita melalui perikop yang kita dengar pada hari ini? Bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Siapa saja yang masuk keluar melalui Dia akan selamat. Yesus jugalah pintu yang membuka jalan bagi kawanan menuju keselamatan dan kehidupan. Mari kita dengarkan sebuah lagu dengan judul The Lord Bless You and Keep You.
Baik, para pemirsa yang terkasih, masih bersama saya Nova Florentina dalam program acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita pada hari ini, Yesus Gembala Baik yang mengenal dombanya. Untuk itu telah hadir bersama kita di studio yaitu narasumber kita, Reverendus Dominus Blasius Oladoren. Ya, selamat siang Romo. Ya, selamat siang Nova. Baik, Romo biasa dipanggil dengan Romo Blas. Blas, Iya. Romo Blasius. Kalau terkesan tuh kesannya kayak bless gitu ya. Iya. Berkat gitu ya Bless. Romo. Jadi kayaknya kalau datang Romo nih kayaknya jadi penuh berkat nih kita. Amin, ya. Baik, apa kabar Romo hari ini? Ya, luar biasa, baik, sehat juga. Iya, masih tetap semangat ya Tetap nampaknya. semangat, berkobar-kobar kata uskup kita Iya, ya. betul. Semangat Paskah harus berkobar-kobar terus Iya. ya Romo ya. Harus berkobar-kobar. Baik, Romo Blas saat ini Romo aktivitasnya atau tugasnya itu di mana Romo? Kalau boleh tahu ya. Oh, ya, baik. Untuk saat ini saya masih sebagai vikaris parokial di Kuasi Paroki Santo Fransiskus Saverius Simalingkar B, Medan. Oh, masih berada Itu, di Medan masih ya berada di Romo ya. sekitar ini. Belum jauh Iya, belum berarti. jauh. Masih dekat dengan Masih Nova juga. dekat. Baik, ini kalau dilihat-lihat dari stolanya ini Romo bukan orang karena Doren tadi. Doren Oh, itu marganya Iya, Romo. marga di sana. Asal dari mana Romo kalau Dari boleh tahu? Flores Timur, Larantuka tepatnya. Oke, ternyata Romo Blas ini dari Larantuka ya. Iya. Jauh-jauh datang ke Keuskupan Agung Medan Iya, benar. dan menjadi seorang Imam diosesan Imam di Keuskupan diosesan Agung di Medan. Keuskupan Agung Medan, luar biasa. Baik, Romo, terkait dengan tadi kita sudah dengarkan bacaan Injil, lalu renungan yang sudah Romo sampaikan. Tapi saya mau kita kupas lagi ya Romo ya, boleh ya? Iya. Bahwa Boleh. dalam Injil Yohanes tadi itu secara jelas kita dengarkan bahwa belum langsung Yesus menunjukkan bahwa identitasnya seorang gembala, tetapi Iya. identitasnya tadi, akulah pintu. Pintu. Saya tertarik sekali nih Romo. Nah kira-kira kaitannya dari Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah pintu, lalu kemudian menjadi gembala. Mungkin bisa Romo rangkum ini supaya lebih jelas. Ya. Baik ya Nova, memang kalau kita membaca keutuhan perikop ini judulnya Gembala yang Baik. Iya. Ya. Tetapi kalau kita cermati dengan secara teliti ayat per ayatnya, memang pada bagian 5 ayat pertama itu tidak secara eksplisit Yesus ungkapkan Gembala tadi identitasnya ya sebagai gembala. Tapi justru yang ditonjolkan di situ adalah pintu. ya. Iya, Nah, betul sekali. kalau ketika Yesus mengatakan pintu, Mm-mm. mungkin kita punya pikiran atau terbersit di pikiran kita, kalau ada pintu berarti ada suatu lingkup atau Tempat, ruangan ya, tempat di mana menampung entah apapun itu. Betul. Pintu ya. Yesus katakan dia sebagai pintu tapi bagi domba-domba ya. Bukan Pintu, orang ya, iya. tetapi Pintu. bagi domba. Nah, artinya bagi domba-domba, ternak ya. Nah, peribahasa ya, kita Yohanes lebih menekankan kata peribahasa dibanding dengan perumpamaan. Betul. Peribahasa yang dibuat oleh Yesus ini dengan memakai kiasan pintu bagi domba-domba ini sebenarnya mau menekankan kepada orang-orang yang berada di sekitar Yesus, Iya. yang adalah juga yang setia untuk dalam tanda petik jadi domba-domba, tapi juga ada yang memiliki identitas sebagai perampok atau pencuri pencuri tadi ya. akan domba-dombanya Yesus tadi ya. Jadi pintu ini adalah akses keluar masuknya sesuatu. Ya. Nah, dalam konteks ini adalah Dombanya. domba. Jadi Yesus menempatkan dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya, berarti orang bebas masuk Keluar ke dalam masuk, ya. dan keluar. Nah, di luar dari itu adalah bukan melalui pintu, kan Ya. begitu. Nah, maka Yesus menonjolkan pribadinya sebagai pintu bagi domba-domba karena pintu adalah sarana yang lancar. Sedangkan ada kelompok yang berusaha masuk bukan melalui pintu. Justru mencuri ya. Itulah mau ditampilkan perbedaan dalam hal pribadi yang mau mencuri atau mau mengambil apa yang telah masuk di dalam lingkupnya Yesus sendiri sebagai pintu utama keselamatan ya.
tetapi memang akan merujuk kepada keselamatan itu, Nova. Oke, baik. Lalu bagaimana sikap kita? Kita tentunya sebagai umat ini kan dianalogikan kepada domba-domba tadi itu ya, Pastor ya. Benar. Maka bagaimana supaya apakah domba-domba ini bisa juga menyelamatkan dirinya dari usaha para perampok-perampok itu, Romo? Oh ya. Kira-kira? Nah. Atau kalaupun bisa, gimana ya caranya supaya nggak sampai kita terambil oleh perampok atau tercuri oleh perampok itu sendiri gitu? Ya, pertama ya sudah beda dalam konteks makhluk hidup ya. Kalau sesama manusia dia pasti akan tahu bagaimana menyelamatkan diri dari ancaman atau begitu ya. Tetapi domba ya dia bereaksi dengan apa yang bisa dia buat sebagai binatang kepada manusia. Nah, tetapi perlu kita lihat yang pertama begini ya Nova, bahwa domba itu bisa ada. Iya. Ya. Nah, domba itu bisa ada tanpa ada gembala. Oh, berarti harus ada gembala, ada domba belum tentu ada gembala gitu ya. Domba bisa ada tanpa gembala, tapi gembala tak bisa ada tanpa domba. Iya. Itu yang harus kita lihat ya, identitas ini ya, dari namanya saja. Seseorang disebut gembala karena ada domba. Iya. Ya dalam bahasa Kalau nggak ada permahan domba, ya, iya. ya permahan kan. Betul. Nah, dia tidak mungkin kita sebut sebagai permahan kalau di rumahnya tidak ada satupun ekor Iya, domba ternak ya. ataupun apa ya binatang yang lain. Jadi begitu konteksnya gitu. Ini jelas berarti domba itu juga sangat membutuhkan gembala supaya dapat dituntun, dapat diarahkan. Ya, begitu. Maka kemudian Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai gembala untuk menunjukkan gembala yang menuntun kepada domba-domba. Domba-domba dihantarnya ke padang rumput yang hijau, dia menuntun ke air yang tenang, yang jernih supaya disegarkan. Jadi domba itu manut kepada yang menuntunnya. Iya. Coba kalau tidak ada yang menuntun, bisa ada yang ke sana tercerai-berai. Betul sekali. Begitu ya. Betul sekali. Nah, begitulah dulu kita lihat. Baik, lalu konteksnya lagi Romo. Gembala itu sekarang dilanjut. Jadi Yesus mengatakan bahwa akulah gembala. Lalu sekarang ini yang melanjutkan tugas gembala itu adalah para imam sendiri iya, ya. Betul, Nova. Nah, bagaimana sekarang nih sikap kita Romo sendiri sebagai imam mengatakan bahwa aku adalah gembala yang baik bagi domba-domba atau bagi umatku gitu ya. Lalu bagaimana juga umat sebagai domba itu manut tadi kan? Iya. Manut kepada gembalanya sehingga hidupnya itu terarah. Nah, yang seperti itu. Nah, itu gimana nih Romo supaya umat atau pemirsa yang menonton acara kita ini semakin memahami, wah begini nih maksudnya, harus gimana nih ya sama Romonya atau pastornya gitu. Jadi oke, baik ya Nova, menarik ini ya untuk kita lihat gembala yang baik. Dalam bahasa Latin itu Nova, pastor bonus. Oh, pastor bonus. Itu artinya gembala yang baik. Okay. Kalau saya gembala yang baik atau akulah gembala yang baik, ego sum pastor bonus. Oh. Maka karena pertanyaan Nova itu menarik kepada kami ini yang para imam ini, dengan berlabelkan pastor ya, itu sebenarnya besar tanggung jawab. Apalagi Nova mengatakan menjadi gembala yang baik, ya kan? Pastor bonus kan begitu. Sebenarnya dari kata ini saja pun sudah terkandung tuntutan. Misalnya Nova mengenai Pastor Blas, dengan mendengar kata pastor saja, saya sudah dituntut untuk mengenal Nova secara mendetail begitu loh. Karena pastor tadi artinya apa? Gembala yang harus mengenal domba-dombanya, itu dia. Jadi kalau memanggil pastor itu sebenarnya berat ya, apalagi menjadi pastor yang baik. Ya, memang setiap pastor atau setiap imam yang telah ditabiskan entah berkarya di paroki ataupun di mana, tapi titel sebagai imam tadi, pastor, gembala itu tetap mereka hayati dengan berbagai macam resiko ya. Resikonya ya seperti yang ditampilkan di dalam Injil tadi.
Bisa saja ada yang berusaha untuk mencuri domba-dombanya. Ya, betul. Ada yang berusaha untuk mengadu dombanya, mengadu domba, kan ada istilah Ya, mengadu domba ya, kan? mengadu domba. Mengadu dombanya supaya membenci gembalanya bisa Betul, saja betul. juga ya. Atau gembala juga yang tidak setia menuntun dombanya, bisa Iya. saja itu terjadi. Tapi berlandaskan pribadi Yesus yang adalah gembala, kami para pastor, para imam diajak untuk tetap meniru sang gembala agung ini, yakni Yesus. Yesus. Itu perjuangan usaha supaya sampai kepada apa yang diharapkan Yesus. Dan itu betul-betul berjuang Berjuang untuk sekali ya. mencapai gembala yang baik ini. Ya, memang tidak mudah, tetapi ya itulah perjuangan ya Romo. Mungkin kita juga sebagai umat juga harus saling kerjasama antara gembala dan domba, antara imam dengan umat, sehingga membentuk dan mewujudkan apa yang diharapkan Yesus sendiri dalam gerejanya. Baik, sebelum kita bincang-bincang lagi Romo, kita dengarkan lagi sebuah lagu yang akan dipersembahkan oleh Saint Angela Filia Chorale dengan lagu berjudul Bapa Menawarkan. Baik, para pemirsa yang terkasih, sangat menarik sekali ya tema kita hari ini. Dan para pemirsa yang terkasih, bahwa pada tahun 2023 ini kita merayakan doa untuk panggilan sedunia yang ke-60 dengan tema panggilan rahmat dan perutusan. Maka bersama saya Nova Florentina juga dan bersama Romo Blasius, kita akan berbincang-bincang lagi melanjutkan tema kita, yakni Yesus Gembala Baik yang mengenal dombanya. Baik, Romo, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tahun ini adalah minggu doa, minggu panggilan yang ke-60 ya. Dan ini dikhususkan, apakah, ya, yang pertanyaan saya ini, apakah ini dikhususkan doa ini bagi para biarawan ataupun calon biarawan-biarawati, Romo, atau untuk seluruh umat gitu, Romo? Saya kira doa ini tidak hanya khusus untuk para biarawan-biarawati maupun para imam, tapi seluruh umat ya. Karena panggilan itu justru berasal dari keluarga, dari umat, sehingga menimbulkan atau menghadirkan banyaknya pribadi-pribadi yang memberi diri secara khusus untuk melayani Tuhan, seperti itu. Oke, baik. Ini saya sangat menarik nih karena Romo dari Larantuka jauh-jauh dari Flores Timur lalu datang ke tanah Sumatera Utara ini dan mengabdikan diri untuk menjadi imam diosesan di sini. Namun sebelumnya saya ingin minta sharing dulu dari Romo ya. Gimana sih Romo kisah panggilannya sehingga memilih untuk menjadi seorang imam gitu, Romo? Ya, kalau dikisahkan secara detail ya pasti sangat panjang. Dan ya nggak cukup ya, nggak cukup, 1 jam ini kita. Tetapi bisa saya paparkan beberapa hal penting
bisa saja menjadi permenungan kita juga ya. Memang dari sejak saya seminari menengah, impian saya sudah menjadi imam, menjadi pastor ya kan, menjadi pastor. Itu sejak kapan itu Romo keinginan untuk menjadi? Kalau tertarik untuk menjadi imam sudah sejak SD sebenarnya ya. Jadi iya, dari SD ya? umur 10 tahun, kelas 4 SD. Tetapi untuk menjadi imam atau menjadi pastor itu ketika saya berada di seminari menengah. Nah, maka di konsep saya menjadi imam itu adalah imam projo, imam keuskupan di konsep saya menjadi imam. Karena kalau menjadi imam ya mungkin orang sering salah mengartikan misalnya Blasius Oladoren PR itu projo kan, mereka katakan padahal bukan projo PR itu. PR itu artinya presbiter. Presbiter itu imam, identitasnya imam. Cuma karena orang di belakang begitu, jadi seperti itu. Jadi otomatis kalau sudah memilih menjadi imam, masuk diosesan atau masuk projo, itu di benak saya waktu itu. Kalau yang di luar dari itu, kemudian dia disebut anggota biarawan atau anggota serikat, baru kalau dalam perjalanan waktu menjadi imam ya imam religius disebut. Nah, ketika saya mau memilih menjadi imam, saya masih bertanya-tanya, imam projo di mana saya? Belum menentukan ya? Iya, belum menentukan. Lalu mau memilih di sana pun masih 50-50 ya. Saya akhirnya mencari informasi dari keluarga yang entah sampai di sini, terutama abang saya yang juga adalah sepupu anaknya tulang ya, paman anaknya paman, dia adalah frater CMM. Iya, jadi dari dia saya mendapatkan informasi tentang Keuskupan Agung Medan. Jadi ketika itu saya membuat lamaran ke Keuskupan Agung Medan. Pada masa itu digembalakan oleh Uskup almarhum Anisetus Sinaga. Nah, jadi beliaulah yang menerima saya untuk bergabung dalam pendidikan jadi imam diosesan di Keuskupan Agung Medan ini. Ketertarikan saya adalah sebenarnya begini ya, Nova. Mengapa saya bisa berani memilih ke sini ya? Memilih ke Medan, ya? Kenapa nggak ke Jawa nggak ke Jawa untuk kemana-mana? Atau memang satu sisi karena saya komunikasi dengan ya keluarga dari abang ya dari frater. Tapi di sisi lain ketika diwawancarai oleh pastor di seminari menengah, pastor itu mengatakan bahwa kalau kamu menjadi imam di Keuskupan Agung Medan, imam diosesan maksudnya, maka kamu imam yang ke-11 katanya. Loh, kok sedikit sekali dalam hatiku kan? Kok imam diosesannya sedikit sekali yang dari sana gitu ya? Enggak, yang ada di keuskupan saat itu ya. Maksud saya ketika saya diwawancara langsung muncul, nggak mungkin, saya memang nggak percaya dan memang itu katalognya sudah lama kira-kira begitu. Jadi katakan begitu, sedikit sekali kalau dibandingkan dengan imam diosesan yang ada di Flores ya rata-rata sudah banyak sekali memang. Jadi saya beranikan diri, mereka sangat memacu saya untuk entah lanjut atau tidak begitu kan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kamu berani ke Medan? Kamu kenal budaya di sana kan begitu pertanyaan. Saya berusaha pastor. Itu jawaban saya. Saya akan mencobanya, begitulah. Dan kemudian memang ketika saya diterima ya adaptasi itu agak susah ya awal-awal. Tapi kemudian dinikmati ya itu namanya panggilan berusaha mendengar. Mendengarkan suara. Suara siapa ya? Suara Tuhan yang setia untuk menuntun. Jadi panggilan itu tidak selalu enak gitu ya. Sekali mulus ya. Namanya untuk melaksanakan kehendak Tuhan ini memang betul pengalaman saya itu Nova memang tidak mudah ya. Sampai menjadi imam ini ya bisa dikatakan melewati berbagai rintangan-rintangan terutama medan-medan pastoral yang sangat-sangat menantang. Bapak Uskup waktu itu menempatkan saya di paroki-paroki yang daerah medan pastoralnya itu sangat menantang betul ya. Ya, sampai dengan saat ini di usia mau 5 tahun imamat ini di Agustus ini sudah 5 tahun. Mau 5 tahun masih muda ya Nova ya. Masih balita Romo. Masih balita ya. 5 tahun imamat ini ya mudah-mudahan semangat yang berkobar-kobar itu tetap ada begitu ya. Baik, kami juga berdoa untuk Romo, semoga Romo juga tetap setia, tetap semangat dalam panggilannya ya Romo ya. Nova, Baik, kemudian ini Romo, kalau pengalaman Romo sendiri nih pada saat mengikuti pendidikan imam diosesan di
sini di Keuskupan Agung Medan. Lalu bagaimana cara Romo tadi kan bahwa imam itu adalah gembala yang baik. Lalu bagaimana cara Romo untuk hadir bagi umat menjadi seorang sosok imam yang baik? Mungkin sharing sederhana saja, mungkin contoh nyata yang pernah Romo lakukan gitu. Ya, itu memang pertama tergantung dari pribadi yang sudah dari dulu mungkin ditanamkan di tengah keluarga, yang memiliki karakter yang bisa saja hadir di mana-mana membawa sukacita ya bagi orang. Nah, saya bukan mau mengatakan saya seperti itu juga, tidak juga, tetapi ketika melayani umat, saya sungguh-sungguh hadir di situ. Menyapa, berusaha juga untuk mengenal nama-nama. Iya, seperti tadi ya. Iya. Tapi bukan si belang ya. Iya, bukan si belang, bukan si hidung putih, tidak ya. Maksudnya nama umat itu kalau kita mengingat dan kemudian menyapa, saya kira umat juga tersentuh hatinya ya. Menurut malah senang umatnya Romo bahwa Romonya kenal saya gitu kan. Bisa saja itu terjadi. Dan begitulah, bisa saja itu pengalaman panggilan yang kemudian membatin. Jadi pengalaman ini yang saya alami ini bersama dengan umat itu, saya sungguh menghadirkan diri sebagai pribadi, saya sebagai imam, sebagai pastor. Nah, dengan berbagai resiko, ya resiko bahwa tidak semua imam disukai kan. Tetapi itulah resiko menjadi imam atau menjadi pastor, berada di antara kawanan domba dan berusaha untuk mengajarkan, menuntun hidup mereka. Bukan berarti saya sudah sempurna, tidak juga. Tetapi tetap ajaran Yesus itu yang terus digaungkan, diserukan, diajarkan, diwartakan, supaya umat itu ya mudah-mudahan satu di antara 1000. Yang mendengarkan pun itu kan sudah luar biasa. Satu di antara 1000. Memang kita tidak berusaha, tidak memaksa untuk sempurna semua, tetapi kalau perlahan-lahan mengalami suatu perubahan hidup, itu suatu panggilan yang luar biasa bagi keluarga. Itu pengalaman saya. Baik, saya tertarik lagi nih. Romo katakan tadi bahwa panggilan ini kan bersumber dari keluarga ya Romo ya. Dan Romo sendiri juga mungkin punya hasrat, punya keinginan menjadi seorang imam itu justru lahir dari keluarga. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan Romo bahwa data atau peminatan yang masuk ke seminari ataupun menjadi biarawan biarawati ini kan ya dengan kemajuan teknologi udah keenakan, mungkin mereka agak sudah menurun nih angkanya untuk memberikan diri. Lalu bagaimana nih usaha kita dari pihak gereja Romo untuk menghimbau para keluarga-keluarga gitu, ataupun juga para imam biarawan-biarawati ini pendekatan kepada anak-anak sejak usia dini gitu ya. Bagaimana supaya menanamkan panggilan mereka? Kira-kira Romo bisa sharing juga di sini. Ya, memang berbicara soal panggilan ini butuh kerjasama pihak gereja dengan keluarga. Tetapi peran utama atau pemain utama atas panggilan hidup anak adalah orang tua. Itu harus diingat memang. Orang tua mau tidak mau harus menanamkan nilai-nilai iman yang benar kepada anak-anak yang lahir di tengah keluarga. Kalau di dalam keluarga dari kecil kurang dibiasakan berdoa, dibiarkan begitu saja, itu akan sulit menumbuhkan panggilan. Tapi kalau dari kecil diajarkan begini, diperkenalkan gereja, lalu diajak untuk melihat, oh itu biarawan, itu suster, itu pastor. Bisa saja dari situ tumbuh. Dan pengalaman saya dulu pun seperti itu. Saya ketika melihat pastor memimpin perayaan, seperti terharu dan merasa ingin sekali begitu ya. Mau jadi pastor seperti itu. Dengan memakai pakaian itu saya senang sekali. Begitulah. Bahkan sharing-sharing dari para imam, para biarawati, para suster ya. Kenapa mereka mau memilih menjadi hidup selibat menjadi biarawan-biarawati? Ternyata ada dulu kisahnya. Wah, dulu saya waktu kecil deket sama pastor ini sehingga itu. Nah, mungkin itu bisa dilanjutkan ya Romo ya. Jadi tetapi sayangnya ini apalagi di Keuskupan Agung Medan ini
dengan 68 paroki, Iya, lalu betul. berapa Iya, ya. ratus stasi, tetapi Iya. jumlah imam kita yang terbatas, sehingga ini menjadi keprihatinan kita ya Romo ya. Iya. Baik, lalu dari yang pernah Romo ikuti, apakah Romo dulu rajin ikut promosi panggilan gitu? Atau juga live in kayak sekarang yang lagi tren banyak live in tinggal di biara, atau membiarkan anak-anak untuk ikut tinggal di biara gitu Romo? Kalau promosi panggilan secara resmi belum ya, tetapi dalam konteks-konteks tertentu waktu masih frater mengikuti ya. Artinya ketika ada diberi kesempatan biarawan-biarawati ataupun frater yang membawakan, diperkenalkan, tapi secara khusus untuk mengajak itu belum. Tapi yang lebih menarik adalah tinggal bersama umat, Nova. Iya. Iya. Oh. Iya, live in itu sering dulu waktu masa pendidikan. Disitulah kita mengalami betapa keluarga itu hadir bersama keluarganya, anak-anaknya, dan bisa kita perhatikan keluarga mana yang memang betul-betul sungguh untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Ya, yang pertama pendidikan iman ya. Iya. Yang betul anak-anak itu diajak untuk bersama-sama berdoa. Ya, sejak kecil doa sebelum makan. Iya. Nah, Doa malam. doa malam, doa ya. sebelum tidur, ataupun doa-doa ciri khas Katolik, Baca kitab suci bersama gitu. doa Angelus, Iya. nah, seperti itu. Jadi dari kecil sudah ditekankan itu. Dan memang pengalaman bersama keluarga ini membantu kami untuk terus menanamkan atau mengajak dan mengajari anak-anak yang bisa saja tertarik untuk menjadi biarawan, biarawati ataupun imam, dilihat dari profil kehadiran Biarawan, orang di situ, biarawati, ya, biarawan, biarawati maupun pastor. Iya. Jadi pada umumnya yang saya perhatikan, orang tertarik menjadi imam seperti kata Nova tadi karena melihat profil pribadi tertentu. Iya. Ya, itu baik, tetapi jangan menjadi itu yang kemudian menetap di dalam diri orang itu ya. Gitu Itu ya. baik kalau Hati-hati sebagai juga motivasi ya. awal itu baik, tapi kemudian harus dimurnikan dengan motivasi yang sangat Dari mendalam. dalam dirinya. Nah, jangan sampai itu yang dia ingat, Iya. ya, itu yang diingat nanti menjadi bahayanya ketika itu yang menjadi sumber panggilannya, yang memotivasi dia untuk menjadi entah biarawan atau biarawati ataupun menjadi imam. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dengan imam atau biarawan biarawati tersebut, jadi dia pun putus ikut-ikutan ya. Jadi seperti itu. Itu baik, tetapi harus tetap dimurnikan, diajari untuk mengolah motivasi panggilannya itu. Oke. Begitu, Nova. Baik, lalu bagaimana nih kira-kira dari Romo sendiri menghimbau atau mengajak seluruh umat kita ataupun keluarga supaya mereka bagaimana untuk lebih menanamkan panggilan ini, lalu terlebih orang tua ya zaman now ya, supaya mau menyerahkan anaknya, mempersembahkan anaknya untuk gereja gitu Romo. Oke, baik Nova. Tentu harapan gereja ya, bahwa panggilan itu bersumber dari Allah. Allah yang selalu memanggil dan kitalah yang menjawabnya. Tapi jawaban kita itu tergantung dari keberadaan setiap orang di tengah keluarga. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman dimanapun Anda berada, tetaplah mengajari anak-anak sejak dini untuk ambil bagian dalam kehidupan gereja. Disitulah saya kira munculnya bibit-bibit panggilan. Apalagi di Keuskupan Agung Medan ini, kebutuhan tenaga pastoral, biarawan, biarawati, imam masih sangat terbatas. Kami masih membutuhkan untuk itu. Maka semoga di antara anak-anak kita dengan melihat entah profil dari imam atau biarawan, biarawati yang ada di lingkup gereja, kiranya memicu semangat panggilan dari Allah itu yang tertanam di dalam diri anak-anak kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada umat beriman, Nova. Iya. Baik, terima kasih Romo untuk kebersamaan kita hari ini dan untuk bincang-bincang kita tentang ya semakin mengenal Yesus Gembala yang baik, lalu bagaimana sikap kita menanggapi setiap panggilan. Iya. Baik, demikianlah para pemirsa yang terkasih
perbincangan ataupun acara kita pada siang hari ini. Semoga lewat acara kita pada hari ini semakin menambah kecintaan kita kepada iman kekatolikan kita, terlebih menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Sang Gembala sejati. Dan kepada seluruh keluarga di Minggu Paskah yang keempat pada Minggu Panggilan ini, semoga kita semakin menghantarkan anak-anak kita untuk mau memberi diri di dalam menjadi imam biarawan-biarawati. Dan kita doakan selalu para imam biarawan-biarawati kita agar mereka tetap setia dalam panggilannya. Untuk itu saya Nova Florentina undur diri dari hadapan Anda. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan lagu dari Saint Angela Filia Chorale yang berjudul Jubilate Deo. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dan memohon berkat dari Romo Blasius. Marilah berdoa. Ya Yesus, Gembala yang baik yang senantiasa menuntun kami, semoga kami tetap mengikuti dan mendengarkan suara-Mu yang senantiasa mengajak kami untuk masuk dalam persekutuan bersama-Mu. Kami syukuri apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu dimanapun kami berada. Kami tetap mohon doa-Mu kepada kami semua, umat-Mu dimanapun kami berada. Semoga kami tetap dalam kebersamaan dengan-Mu, terlebih di tengah dunia yang sedang dalam perjuangan untuk mempersatukan diri bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersama-Mu, kita semua yang hadir di sini, yang dimanapun kita berada, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Domine